Siapakah dia panglima yang diangkat oleh Nabi Samuel? Siapa? Tolut. Dia Tolut ya, Tolut ya. Dia orang kampung, orang nggak populer, bukan anak raja, bukan keturunan, tapi atas petunjuk Allah ketika Nabi Samuel didesak oleh oleh kaumnya Bani Israel, ketika wanita-wanita Bani Israel ketika itu dan anak-anak yang tidak berdosa banyak dibantai oleh Raja Jalut. Berdiri dong, mau nggak duit nih ya. Yang udah dapat voucher udah belanja belum? Apa arti muhajirin? Unjukin begini, unjukin. Ini bebas ya, Ustadz juga boleh. Ente. Apa artinya muhajirin? Orang-orang yang hijrah, jamak dong, muhajir ya. Sebutkan hadisnya. Sebutkan hadisnya. Innamal a'malu. Ya. Ayo, innamal a'malu binniyat. Amang kanat ya batal dah. Ya. Ini udah bener ya artinya al-muhajir, hijrah, tapi hadisnya. Coba. Ya Ustaz, apa enggak hadisnya? Nama Ahmad binniyat. Iya. Amang kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Hijratuhu Wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. ya. Terus ya sudah ya. Oh iya iya. Ayo. Rawahu. Ya. Sahih ya. Ini mau dibagi dua apa mau dibagi tiga? Itu dapat sedekah ya. Bukan kan ente jawab. Inna lillahi ta'ala ma akhadha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi, sesungguhnya lillahi, milik Allah. Lamnya lil milk. Ta'ala, yang meluhur Allah. Ma, apa-apa, akhadha, yang diambilnya oleh Allah. Walahu, dan miliknya Allah. Walahu, dan miliknya Allah. Ma, apa-apa, atau yang diberi oleh Allah. Nah ini penting ya, karena hidup ini suka ada penyesalan-penyesalan, kesedihan-kesedihan yang berlebihan dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Padahal hakikatnya ya semuanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati, dan milik Allah apa-apa yang di langit dan di bumi. Sekalipun kita punya akte nikah, berarti itu kepemilikan istri ya. Akte nikah menunjukkan bahwa kita dimiliki oleh istri, istri dimiliki oleh kita. Kendaraan juga begitu, dengan BPKB-nya, STNK-nya, itu surat yang menunjukkan kepemilikan kita. Demikian juga tanah-tanah ya, dengan akte jual belinya, sertifikatnya, itu milik kita. Ya karena hidup bernegara, kita perlu ya mengikuti aturan sistem yang ada. Apa jadinya kalau tidak ada catatan sipil yang mengikat, yang menunjukkan bukti kita ini dia adalah istri kita? Bahaya ya. Sekalipun dalam hukum agama sah ya, orang nikah asal ijab kabulnya benar, rukun-rukunnya, syaratnya ada, terpenuhi, ya sudah selesai ya. Sah dia menjadi pasangan suami istri tanpa apapun. Tetapi kan kita hidup bukan di hutan belantara, kita hidup di satu negara. Maka surat berharga yang menunjukkan bahwa itu pemilikan kita, hendaknya jangan kita merasa memiliki. Kenapa? Karena nanti kalau suatu saat kan semuanya Allah yang punya. Kalau Allah mengambilnya, kita kecewanya.
Dulu waktu pertama kali saya hilang motor, itu luar biasa banget ya. Kecewanya luar. Karena kita belum belajar bahwa hakikatnya semuanya apa yang diberi oleh kita adalah milik Allah. Ya betul, sekalipun itu ada surat yang menunjukkan kepemilikan kita. Tapi kan kita jangan berlebihan. Sehingga ketika itu semua diambil oleh Allah, kita bisa mengendalikan diri kita. Dan itulah yang menjadikan sebesar-besarnya pahala. Kenapa? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu detik pertama. Kalau orang bisa sabar setelah sekian bulan, ya gampang. Yang ketika kejadian bisa bersabar, itu yang top markotop ya, yang paling besar pahalanya. Jamin tadhiru dunub, tarfa'u darajat, menghapus dosa. Mungkin dengan istighfarnya kita tidak terhapus itu dosa, tapi dengan adanya suatu hal yang tidak menyenangkan, tapi kita legowo, kita menerima dengan lapang hati karena hakikatnya semuanya milik Allah, maka kemudian terhapus itu dosa. Belum hoki derajat. Orang kalau kena gini, makanya kita kan gini, ada pasar kebakaran, orang pasar pada datang, aduh Pak Ustadz bagaimana nih? Saya jawab, ini adalah pintu permulaan dirimu mau sukses, mau berkah, mau dapat derajat, yakin. Tapi kan begini banget, habis-habisan, mana di situ udah nyetok, udah habis-habisan. Iya, awalnya nggak terima, tapi setelah sekian tahun senyum dia. Wah, disitulah dibalik hal yang saya tidak bicara musibah. Karena semua orang berharap agar selamat, amin ya, terhindar dari itu. Tetapi kita perlu juga belajar bahwa kita jangan merasa memiliki betul pemilikan, sekalipun istri, ya. Kan kita nggak ngerti perjalanan hidupnya, agar tidak berbuah kekecewaan. Itulah maknanya inna lillahi, artikan inna lillahi ta'ala ma akhoda walahu ma a'to. Demikian juga kalau kita lagi kasih sukses, kasih derajat, kasih maju, ya kita jangan terlalu berlebihan juga. Ya paling enak ya jalan syukur lah. Semakin diberi oleh Allah semakin bersyukur, semakin bersyukur terus, semakin. Cuman begini ya, orang kalau lagi dapat diberi bintang oleh Allah, diganggu seperti apapun itu nggak bisa. Kan manusiawi ya, manusiawi ada yang sedang, ada yang tidak. Nah, kita dalam posisi lagi dapat karunia karena hoki, ya kita banyak bersyukur, sudah berserah diri kepada Allah. Dan kita jangan coba-coba, orang lagi mujur, orang lagi makmur, bintangnya dia makmur, lagi mujur, biarpun kita gedek kayak apa, tetap saja dia tambah makmur, betul tidak? Karena ada bintang pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berkumpul, semua penduduk bumi, karena saking tidak senangnya kepada satu orang itu, dia ingin menjungkalkan, menjatuhkan, tapi tidak, malah yang terjungkal orang-orang itu yang tidak senang. Kenapa? Karena lagi bintang, dia lagi bintang, lagi dapat hoki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karunia. Makanya walahu ma'atu wa kullu syai'in, dan segala sesuatu indahu, wa kullu syai'in, dan segala sesuatu indah, apa saja ya, indahu di sisinya Allah, bi ajalin musamma, ada titi mongso yang telah tersebutkan. Maksudnya timongso itu limit, di ajalin ada ajal, ada limit itu batas ya, musamma yang tersebutkan. Semuanya apa saja ya. Orang berpuasa ada masanya enggak? Ada. Tapi kalau masih diberikan oleh Allah hoki, kalau diperpanjang kekuasaannya, ya bisa jadi tambah gitu. Biarpun dikeroyok kayak apa, dihabisin, dibuling kayak apa, kalau dia lagi hoki, susah kita ngelawannya, betul tidak? Nah, kita agar kita ini menyadari bahwa hidup ini
ada ketentuan-ketentuannya Allah, agar kita ini nggak terlalu ngotot banget, sehingga orang yang lagi hoki ya dia tenang. Orang beriman yang lagi hoki itu tenang. Kenapa? Karena ya Allah yang memberikan itu. Jadi tenang, nggak perlu gelisah menjaga setiap malamnya, kedudukannya, pangkatnya, hartanya, siang, pagi, sore, malam disibukkan dengan itu. Ya kenapa? Karena dia sadar bahwa walahu ma'ato wa kullu syai'in indahu bi ajalim musamma. Rawahu asy-Syaikhani, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rawahu asy-Syaikhani, dua imam ahli hadis, Imam Bukhari dan an Usamah bin Zaid, dari sahabat Usamah bin Zaid. Usamah anaknya Zaid bin Harisah yang pernah diangkat, dilantik jadi panglima usianya 17 tahun ketika 3 bulan Rasulullah mau wafat. Belum sempat dikirim ke daerah Ubna, pinggiran Syam, tapi Rasulullah wafat. Makanya kan sempat menjadi ada kontroversi. Rasulullah wafat, sahabat semua berkumpul, terutama veteran-veteran panglima, senior-senior panglimanya Rasulullah, dan kemudian mengajukan usulan bahwa untuk mengganti kan khalifah Sayyidina Abu Bakar baru diangkat, untuk mengganti Usamah bin Zaid. Semuanya, semua sahabat, semua ya, bukan hanya artinya panglima-panglima tertentu saja. Semua sahabat yang pernah menjadi panglima mengajukan usulan agar Usamah digantikan oleh yang lain. Faktor usia sangat muda. Begitulah ceritanya. Maka Sayyidina Abu Bakar sang khalifah, wallahi la aziluhu liwa'an aqaddahun nabi, demi Allah saya tidak akan pernah menurunkan bendera yang sudah dikibarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ya komitmennya. Padahal sahabat waktu itu pertimbangannya banyak. Satu track recordnya Usamah bin Zaid, kemudian ya banyak hal, apalagi usianya muda beliau. Jadi dalam sejarah ada panglima besar termuda, yaitu kan orang angkat panglima tidak mudah ya. Panglima sekarang, panglima TNI kita siapa tuh? Hah? Panglima TNI kita siapa? Hah? Dudung apa Dudung? Hah? Oh, kepala staf angkatan darat ya. Oh belum bang, saya kira udah panglima ya. Bentar lagi dia panglima ya. Asal kita ditangkepin itu di penjara, nanti jadi panglima aja bentar lagi. Tapi beliau orang baik ya, insya Allah ya. Kita beruntung aja. Beliau kan putra daerah Sunda asli ya di bumi. Nah, ada lagi panglima termuda. Nah, sekalian, panglima termuda yang pernah, panglima termuda dalam sejarah peradaban pasukan-pasukan perang yang sejarah ini sebelum Panglima Usamah bin Zaid. Siapa yang bisa menyebutkan? Ini untuk jamaah semuanya. Ini vouchernya dari 212 Mats Duta ya, siap belanja gratis 100.000. Panglima termuda kedua, tua dia, tua, unjuk jari dulu ya. Ayo, panglima termuda.